Shalom saudara semua, kita mulai lagi pendalaman kitab kita. Kita masih dalam seri pesan tersembunyi, dan ini adalah bagian kedua daripada Who is our God? Siapa Allah kita, saudara? Ya, minggu lalu kita melihat siapa Allah kita adalah Allah yang selalu hadir. Sekarang kita mengetahui bahwa Allah selalu hadir, tetapi kadang kita tidak menghidupinya. Artinya pola pikir kita tidak terbiasa. Bagaimana kita bisa melihat dan selalu bisa percaya bahwa Tuhan itu ada bersama kita, berjalan bersama kita dalam setiap situasi. Apapun yang kita lalui, kita selalu bisa melihat ada Tuhan di situ, saudari. Dan itu mulai dengan pola pikir, saudari, ya. Dan hari ini kita akan melihat sesuatu hal yang lain yang saya katakan jadi luar biasa. Dan ini ada di dalam perjanjian lama, dikatakan karakter Tuhan yang Tuhan mau tekankan karena paling banyak disebut di dalam perjanjian lama, ya, dalam bahasa Ibraninya yaitu Hesed. Hesed, saudara, kadang disebut Chesed, tapi saya pakai yang simple aja. Dan ini ada 245 kali dipakai untuk menyatakan secara langsung dan tidak langsung tentang karakter Tuhan. Kemudian yang menarik juga bahwa di dalam Mazmur ditulis 127 kali. Jadi 50% lebih ditulis 127 kali Hesed ini, saudara, ya. Dan Anda tahu Mazmur itu tentang bicara ungkapkan jiwa dan manusia, kualitas hidup manusia di dunia ini ditentukan oleh kualitas jiwanya. Maka mengenal Hesed ini, makna Hesed ini, menghidupkan Hesed ini akan menentukan kualitas kehidupan jiwa kita. Dan dalam Mazmur ini, Mazmur 136 lah yang paling banyak menulis tentang Hesed. Ada 26 ayat dan setiap ayat ada Hesednya, saudara-saudari. Ya. Dan Hesed itu nggak bisa diterjemahkan dalam satu kata, tetapi karena kita terbatas dengan translation, maka dalam terjemahan Alkitab kita kadang ditulis sebagai kasih setia, kasih, kemurahan, kesetiaan, kebenaran, perjanjian, perkenanan, keadilan, kebaikan, kasih yang tak pernah unfailing love, yang nggak pernah gagal, saudara-saudari, ya. Nah, saudara-saudari, Tuhan begitu mau kita mengenal pribadi Dia dengan Hesednya ini, ya. Di dalam suatu ketika Tuhan mau kasih tahu kepada Musa siapa Dia, maka Tuhan di dalam Keluaran 34 ayat 6-7, dia berjalan, Musa disembunyikan di balik batu karena Musa belum ditebus sehingga dia belum dikuduskan. Nah, sebab itulah Tuhan menunjukkan seluruh kemuliaannya dan berjalan sambil menyerukan namanya. Ada 5 manifestasi ataupun juga 5 divine manifestation, 5 manifestasi ilahi yang Tuhan sebut siapa Dia, yaitu Allah penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya. Dari 5 ini, saudara-saudari, ya, hanya Hesed, kasihnya, Hesed itu yang disebut berlimpah. Tuhan menekankan bahwa Hesednya, kasihnya berlimpah. Kemudian Dia akan meneguhkan Hesednya. Di sini Hesed diterjemahkan pada kasih, kemudian yang kedua diterjemahkan sebagai kasih setianya. Kata aslinya di dalam Ibrani Hesed, saudara. Ya, jadi Tuhan mau Anda dan saya tahu bahwa yang paling berlimpah, yang Dia mau Anda tahu bahwa paling berlimpah adalah Hesednya. Kemudian juga Dia mau teguhkan. Artinya mau teguhkan berkelanjutan, akan terus dan menerus, saudari. Amin, ya, itu ya. Jadi itulah yang Tuhan mau kita, betapa pentingnya kalau Tuhan mau tekankan itu. Nah, di dalam Mazmur 117 yang kita sudah pelajari, yaitu ayatnya pasal yang paling pendek, saudara, dan juga ada di tengah, itu juga sama. Pemazmur, atau dengan kata lain, Tuhan yang menulis semuanya ini mau kita berfokus, hanya pendek agar kita fokus pada itu, dan yang disuruh fokus adalah kasih setianya, Hesednya, kasihnya, hebat, saudara-saudari. Jadi dengan kata lain, jelas sekali Tuhan mau kita paling sadar tentang Hesednya Tuhan. Amin, ya, saya. Nah, masalahnya adalah Hesed ini tidak bisa diterjemahkan dalam satu kata aja untuk mengerti kedalaman maknanya, saudara-saudari. Ya. Dan sebab itu kita perlu tahu juga dampak-dampaknya dulu. Hesed ini dalam Mazmur 89 ayat 2 dan 3 dikatakan, aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Di sini Hesed Tuhan. Hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun sebab kasih setiamu. Hesedmu dibangun untuk selama-lamanya. Lihat, saudara,
Hesed Tuhan dibangun untuk selama-lamanya. Berkelanjutan sampai kapan? Selama-lamanya. Kekekalan, surga ditopang oleh hesed Tuhan. Amin. Luar biasa. Di bumi pun juga sama. Berkelanjutan, berlimpah, berkelanjutan sampai selama-lamanya. Di dalam Yesaya, saudara-saudari, dikatakan biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku, hesed Tuhan, tidak akan beranjak. Tidak akan berhenti, tidak akan hilang, kekal. Dan akhirnya, hasil dari kita mengenal hesed di dalam Yesaya, maka perjanjian damaiku juga tidak akan bergoyang. Hesed, kasih setia Tuhan, membuat Tuhan ataupun membuat kita mendapatkan lagi perjanjian damai. Lalu firman Tuhan mengasihi, dapat lagi belas kasih. Di dalam Mazmur 89 tadi dikatakan bahwa di sini, ya, ketika kita melihat pada hesed Tuhan, bersandar pada hesed Tuhan, maka kita akan dibawa kepada kesetiaan Tuhan. Kesetiaan ini bukan hesed, saudara. Righteousness, ya, kebenaran, truth, gitu ya. Kemudian akan ditegakkan. Jadi luar biasa, hesed akan mendatangkan efek domino, artinya akan mendatangkan hal baik lainnya yang dari Tuhan, dan itu pasti ditegakkan, artinya pasti terjadi. Jadi ketika Anda percaya hesed, dengarkan baik-baik. Anda bersandar pada hesed, maka hal-hal yang baik lain yang dari Tuhan akan terjadi dan pasti terjadi. Lalu kemudian, kalau hesed tidak bisa diterjemahkan dalam satu kata, apa yang bisa menggambarkannya? Nah, di dalam perjanjian lama, gambaran yang paling bisa klop adalah apa yang terjadi ditulis dalam kitab Hosea, saudari. Nah, untuk garis besar bagi Anda, untuk refresh, bagi yang belum tahu, baca. Saudara, Hosea adalah suatu nabi yang boleh dibilang melayani Tuhan sekitar 25 tahun. Dalam 25 tahun dia melayani Tuhan, dia tulis, dan dalam tulisan itu, saudara, ataupun dalam kehidupannya itu, dia disuruh sesuatu yang di luar dari normal. Karena hesed ini nggak normal memang, saudari, ya. Dia disuruh menikahi seorang wanita pelacur. Lalu memiliki anak. 3 anak yang mereka miliki. Dan masalahnya ketika dia sudah punya anak ini, istri Hosea yang pelacur kembali melacurkan diri, saudara-saudari. Melacurkan diri artinya mungkin kayak sekarang dia balik kepada germonya, sehingga akhirnya dia tinggalin suami dan istri-istrinya. Tapi yang gilanya adalah Tuhan menyuruh Hosea tebus istrinya nggak setia ini yang sudah melacur, yang meninggalkan tanggung jawabnya. Coba Anda bayangkan zaman ini, ya, yang udah zaman yang udah wow gitu ya. Bisa nggak, mudah nggak menemukan seorang wanita yang statusnya rendah, ya, pelacur, BTS ataupun wanita sundal, ditebus, artinya diangkat nilainya, dinikahi, lalu sudah punya keluarga, hidup enak, damai. Dia tinggalin suami dan istrinya untuk pekerjaan yang dulu lagi, saudara-saudari. Ini orang gila. Kita bilang, ini orang sakit sesakit-sakitnya, sakit jiwa, gitu. Tetapi kita bilang, ini orang mah jangan dideketin lagi, jangan dikenal lagi, tinggalin aja. Tapi Tuhan suruh tebus lagi. Di dalam Hosea 3 ayat 1 Tuhan bilang, pergilah lagi dan cintailah seorang wanita yang suka berzina, yaitu istrinya, namanya Gomer, saudara. Karena Hosea ditulis dalam bentuk puisi, kadang-kadang nggak disebut langsung namanya, tetapi kita tahu bahwa ini adalah wanita yang suka berzina. Karena apa? Karena Tuhan mau kasih unjuk tentang bahwa wanita ini sama seperti orang Israel, sama seperti kita. Terus Tuhan bilang, cintailah dia. Jadi bukan hanya ditebus, dicintai lagi, saudara. Seperti aku juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka meninggalkan aku, menyembah Allah lain, persembahkan kue kismis kepada berhala. Saudara, Anda dan saya mungkin berpikir, saya bukan orang Israel yang menyembah dewa-dewa. Ini kan buat orang dewa-dewa yang melukai Tuhan. Tidak, saudara-saudari. Setiap hal yang membuat kita tidak menjadikan Tuhan, ataupun membuat kita, saudara, menjadikan yang lain lebih penting daripada Tuhan, itu sudah berzina, saudara-saudari. Dan bukan itu aja, ditebus juga dengan bayaran, dan nggak murah mahal.
Ya saat itu Yesus Tuhan nggak bisa ngomong tentang darah dan dagingnya, tubuh dan darahnya, tetapi saat itu harus pakai dengan apa yang ada, yaitu 15 uang perak dan 150 gram gandum yang saat itu sangat-sangat tinggi untuk sesuatu yang sampah, benar-benar sampah. Dan inilah Hesed, nggak masuk akal, nggak bisa dimengerti. Mengapa yang sudah nggak layak masih diangkat, dicintai, dikasihi, dipulihkan, saudari. Jadi Hesed adalah suatu perkenanan yang menganugerahkan kebaikan, perlakuan, bahkan status dinaikkan, diberikan kelayakan yang sama sekali tidak pantas untuk dia terima, pribadi itu terima. Namun tetap diberikan karena anugerah dan karakter Tuhan. Itu Hesed, saudari. Nggak bisa diterjemahkan dari satu kata. Dan itu bukan istri Gomer, bukan orang Indonesia, tetapi itu Anda dan saya. Masalahnya adalah kita sering melihat diri kita dari pola pikir dunia yang bersifat relatif. Hal relatif adalah Anda mungkin lebih baik daripada orang-orang lain, dari kebanyakan orang lain. Tetapi absolut, Tuhan berkatakan tidak ada satu orang pun benar di hadapan Tuhan. Absolut dikatakan perbuatan kita paling kudus, Yesaya katakan seperti kain kotor. Dan standar Tuhan absolut. Absolut itu nggak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Relatif bisa berubah. Apa yang dulu tabu sekarang udah bukan tabu lagi. Namanya relatif. Dengan waktu. Tapi relatif juga bisa juga karena perbandingan dengan orang. Banyak sekali. Tapi dunia memakai pola relatif. Saudari, ya. Jadi ketika kita melihat pada Hesed, Anda harus melihat pada hal yang absolut, yang dari Tuhan, dari kerajaan Allah selalu absolut. Dulu nggak boleh, sekarang pun nggak boleh, dan selamanya nggak boleh. Oke ya, demikian juga lah. Perbuatan kita pun juga sama, standarnya nggak memenuhi standar Tuhan. Saudara dan saya nggak layak. Yakobus 2 ayat 10 katakan, kalau kita bersalah satu aja, kita melanggar satu, maka kita sudah melanggar terhadap seluruh hukum Tuhan. Oke ya, dan tidak ada yang bisa. Jadi kita nggak layak. Kalau Anda menerima sesuatu yang baik, itu karena anugerah dari karakter Tuhan. Oke? Oh, sorry, saudara. Ya. Oke, saudara. Ya. Jadi ini. Nah, tadi kita balik ingat bahwa ada 170 kali kata ini dipakai dalam Mazmur. Maka di Mazmur itu, saya hanya tulis aja ya, Anda nanti cari, baca, renungkan sendiri bersama dengan Roh Kudus. Di situ dikatakan Hesed Tuhan besar, Hesed Tuhan berlimpah, Hesed Tuhan tidak akan lenyap, Hesed Tuhan itu baik, dengan pasal dan ayat-ayatnya di sini Anda lihat ya. Maka Hesed Tuhan itu misalkan baik, ini disebut ya. Kenapa baik? Saudara, kalau kita baik itu hanya sekedar kejadian baik hari ini, keadaan yang baik hari ini. Tetapi kalau Tuhan, Hesed Tuhan itu baik artinya begini, Tuhan itu baik karena bukan hanya hari ini, tetapi apa yang dia datangkan, kebaikan-kebaikan yang dia datangkan selanjutnya. Itu dia kebaikan Tuhan. Makanya kebaikan Tuhan tuh gak bisa digambarkan hanya simple. Karena setiap kebaikan Tuhan itu bukan hanya untuk satu hal, tetapi Tuhan, lihat nih ya, kalau Alkitab bilang Tuhan itu baik, Hesed Tuhan maksudnya, Hesed Tuhan baik. Karena apa? Karena dia mendatangkan hal-hal baik lainnya. Dia menimbulkan efek domino terhadap hal yang baik datang kepada kita. Pak, kenapa nggak terjadi dalam hidup saya? Saudara-saudari, masalahnya adalah Anda dan saya harus mulai sepakat. Ketika pola pikir kita nggak percaya, kita sedang mempercayai gambaran dari dunia, maka kita sedang sepakat sama dunia, bukan sama Tuhan. Sedangkan cara kerja Tuhan adalah percaya, maka kamu akan melihat. Dan Tuhan mau kita punya pola pikir yang mengerti tentang Hesed, sehingga akhirnya kita sepakat sama Tuhan. Tuhan yang baik, karena Engkau baik, terus mendatangi saya. Lalu Hesed Tuhan tidak akan lenyap. Nah, ini kan berkelanjutan, kekal. Kemudian Hesed Tuhan berlimpah. Lihat, berlimpah. Hesed Tuhan itu besar. Karena besar itu sangat penting, maka akan diteruskan, ditegakkan, saudari. Ya. Dan tadi sekarang kita ngelihat pada di dalam Mazmur ada 136 ada 26 kali Hesed. Dan menarik untuk kita ngelihat kenapa Tuhan bisa ngomong begitu. Saudara, secara singkat nanti Anda baca secara detailnya. Untuk mempersingkat waktu, Mazmur 136 ayat 1 sampai 3 dikatakan, saudara, bersyukurlah
selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah selama-lamanya bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah bahwa selama-lamanya kasih setianya. Anda lihat enggak? Polanya di sini yang kita melihat, saudari. Ya, ketika kita bersyukur karena kasih setianya. Banyak orang percaya bersyukur karena kejadian yang dia alamin, bukan karena pribadi Tuhannya, karakter Tuhannya. Mazmur ngajakin kita bersyukur akan karakter Tuhan. Maka kita akan lagi bersyukur terhadap kasih setia Tuhan, hesetnya Tuhan. Heset Tuhan akan mendatangkan hal baik lagi. Dengan kata lain saya mau katakan, bersyukur karena hesetnya, bukan karena kejadian yang Anda terima, tapi karena pribadi Tuhan akan membuat kita melihat heset-heset lainnya lagi. Dampak domino yang tadi Anda dan saya katakan. Kemudian di dalam ayat 4-nya, kepada dia seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Kenapa? Kasih setianya. Jadi mujizat, keajaiban besar itu mujizat, itu juga datang karena heset. Ketika Anda tahu tentang heset, Anda mengenal heset, Anda bersandar pada heset, maka mujizat itu menjadi bagian dari heset Tuhan. Saya bukan mengatakan bahwa kita nggak perlukan apa-apa. Tapi ketika kita mengandalkan bahwa Tuhan akan melakukan mujizat kalau saya ini dan itu dan ini dan itu, berdasarkan kita nggak selalu akan melihat. Tapi ketika kita bersandar pada heset, maka kita akan melihat mujizat dan demi mujizat, saudari. Di ayat 5-9 kemudian, lihat, saya hanya baca yang di poinnya, saya hanya melihat dari bird view, gitu saudara ya. Menjadikan langit, Anda ngelihat ke atas, menjadikan bumi, tempat Anda berdiri, air di depan Anda, ya, benda-benda penerang yang besar, matahari, bulan, bintang-bintang, saudara-saudari, kemanapun Anda ngelihat, memandang, Anda ngelihat heset, kata Mazmur ini. Kelihat ngelangit, kasih setianya. Bumi dan air, kasih setianya. Benda penerang, kasih setianya. Matahari, siang, malam, bintang-bintang, kasih setianya. Dengan kata lain, kemanapun Anda melihat alam semesta, ngelihat yang natural, saudara, alam semesta sesuatu yang Anda bisa lihat natural. Saudara, sering gak kita, atau biasakanlah ketika kita melihat hal-hal yang natural, ada heset Tuhan. Ada kehadiran Tuhan, tapi kehadiran Tuhan buat apa? Buat hesetnya dinyatakan. Dan ini juga bisa melihat bahwa ketika Anda melihat ke langit, Anda sedang melihat pada masa depan. Itu cita-cita saya. Ya, seorang taruh cita-cita setinggi langit. Ketika ngelihat di bumi artinya realitas kehidupan. Ketika kita di air itu bicara dalam Alkitab, bicara ke pergumulan, perjuangan kita. Dalam perjuangan kita melihat Tuhan, dalam cita-cita kita melihat heset Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, keperkenanan yang dari Tuhan. Ketika kita berdiri hari ini pun juga itu. Lalu benda-benda penerang yang terbesar, ada matahari, itu bicara kita melihat terang, jadi keadaan baik-baik, Anda diberkati, kita pun melihat heset Tuhan. Tapi ketika malam hari Anda melihat bulan dan bintang, gemerlap kecil tapi keadaan gelap, itu bicara juga keadaan-keadaan yang sedang buruk. Kita dunia natural melihat, katakan Anda sedang keadaan buruk sekali, tetapi kita bisa melihat ada heset Tuhan di situ. Ya. Itu kira-kira bicaranya. Lalu kemudian di ayat 10-22, ini tentang keluaran orang Israel dari Mesir, saudara-saudari. Orang Israel 400 tahun dijajah di Mesir, saudara-saudari, kira-kira 7 keturunan. Satu keturunan 70 tahun, jadi ada 7 keturunan, 6 keturunan lah, saudara, ya, 6 keturunan. Jadi Anda ngelihat, selama mereka di Mesir udah terbiasa bahwa mereka akan jadi budak, akan jadi budak, saudara. Nggak punya masa depan. Oleh sebab itulah Tuhan harus tarik mereka keluar dan harus diberikan warisan. Karena terbiasa budak ini nggak biasa dengan warisan, nggak tahu bahwa mereka punya warisan. Masa sinilah warisan. Jadi dengan kata lain, ketika Tuhan ngomong di ayat 10-22, ini bicara tentang masa depan. Walau ketika Anda ngelihat pada masa depan, lalu Anda lihat halangan, lihatlah ada heset. Jadi sekeliling Anda ngelihat ke dalam yang natural, Anda ngelihat heset Tuhan. Anda ngelihat kepada juga alam, ngelihat halangan untuk masa depan kita, kekhawatiran masa depan kita ngelihat ada heset Tuhan kok. Lalu di ayat kemudian, di ayat 23-24, ketika dalam kerendahan kita, kelemahan kita, kebodohan kita, Dia tetap bebasin kita. Artinya apa? Di dalam kelemahan, kegagalan kita, kejatuhan kita, lihatlah heset Tuhan, saudara-saudari. Lalu kemudian di ayat selanjutnya 25-26, Dia memberikan roti kepada segala makhluk. Ini bicara kebutuhan, saudara-saudari. Bersyukurlah pada Allah semesta langit. Ya,
Ini Allah yang Maha Kuasa, artinya yang menguasai semua alam semesta. Di dalam kebesarannya, salah satu tunjukan kebesaran adalah Dia mencukupi kebutuhan kita berdasarkan hesetnya. Ketika Anda punya kebutuhan, lihatlah hesetnya. Jadi Anda ngelihat nggak? Mazmur 136 sedang menunjukkan apapun dan dimanapun keadaan Anda, biasakanlah melihat heset Tuhan. Amin. Miliki untuk itu, bagaimana bisa melihat semua keadaan kita adalah heset Tuhan? Pola pikir yang harus diubahkan. Ketika pola pikir itu seperti antena, ketika kita punya pola pikir heset, maka apapun juga kita lihat, yang kita tangkap adalah heset. Kalau kita punya pola pikir dunia adalah berdasarkan relatif dan kenegatifan, membuat Anda khawatir, takut, gemetar, goyah, nggak percaya. Tapi heset Tuhan membuat Anda percaya, membuat Anda tahu bahwa pasti ditegakkan, yang baik pasti datang pada hidup kita. Amin ya. Dan ini juga dinyatakan juga, saudara, heset ini di dalam Mazmur 59, Mazmur 90 ayat 14, ini Anda ngelihat semua, saudara, menarik. Dan ratapan, ini hanya beberapa ratapan. Heset selalu disebut pada waktu pagi. Pada waktu pagi, ya, aku bersorak-sorai karena kasih setiamu. Kenyangkan di waktu pagi. Dikenyangkan apa pagi-pagi? Kasih setiamu. Bukannya breakfast, tapi kasih setia Tuhan. Saudara, Anda boleh bangun pagi, berdoa, bermazmur, memuji, bernyanyi, menyembah, apapun juga, tetapi firman Tuhan bilang, bernyanyilah karena kasih setia Tuhan. Berdoalah berdasarkan kasih setia Tuhan. Heset Tuhan, saudari. Bahkan di dalam ratapan juga, saudara, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, habis-habis rahmatnya selalu baru setiap pagi. Setiap pagi gemakan. Kenapa? Karena pagi adalah awal, permulaan dari setiap aktivitas kegiatan kegiatan ataupun usaha kita. Saudara, dengan kata lain, awalnya segala perjalanan kita, awal perjalanan kita dengan percaya bersandar pada heset Tuhan. Lalu kemudian di dalam Mazmur 13, Mazmur 69, ratapan 3, apa persamaannya? Benar, ada hesetnya, kasih setia dimension. Tetapi kalau Anda tahu lagi bahwa pasal-pasal ini adalah pasal ratapan. Mengeluh atas sulitnya keadaan, beratnya keadaan pertempuran. Namun, the moment, pada ketika mereka mulai berfokus pada heset Tuhan, suasana hati mereka langsung berbalik kepada pengharapan. Keadaan mungkin belum berubah, tetapi suasana hati itu langsung penuh harapan. Di dalam Mazmur 69, dia mengeluh-mengeluh, tetapi ketika dia mulai berseru dan melihat pada heset Tuhan, dia mulai stop pada mengeluh, tapi dia mulai percaya Tuhan akan menghancurkan musuhnya. Ya, ratapan juga sama, sebelum dia mengeluh, tetapi kemudian datanglah pengharapan ketika mereka fokus pada heset, saudara. Jadi heset mendatangkan harapan yang pasti. Oke, saudara, sebab itulah makanya inilah dari minggu lalu kita ngelihat mengenal Tuhan. Ketika kita baca Alkitab adalah untuk mengenal Tuhan. Tapi banyak orang membaca Alkitab melihat apa yang harus saya lakukan. Saudara, ketika bacalah dulu, saya harus mengenal Tuhan. Siapa Tuhan? Dan Tuhan mau tekankan tentang hesetnya. Dan makanya saya sering katakan, untuk mengerti satu perikop, ataupun juga mengerti pasal, ataupun ayat atau bacaan, ketika Anda baca sesuatu di dalam Alkitab, mulai cari dulu di mana ada pengenalan akan Tuhan di situ. Artinya di mana menghubungkan saya dengan Tuhan. Kasihnya, hesetnya. Lalu dari situ Anda mulai kembangkan ke hal yang lain. Anda mulai kembangkan, lihat itu, saudara, ya. Itulah caranya. Kalau Anda nggak ngerti, silakan discuss dengan saya, sharing dengan kita, sharing sama-sama, saudara. Ya, kemudian saudara, Anda ngelihat di sini bahwa ya, ketika kita baca Alkitab, hendaklah tadi saya lihat, kita semakin melihat siapa Tuhan. Oke. Bukan tentang siapa kita akan melihat siapa kita nanti dari kacamata siapa Tuhan. Kalau enggak, kita akan kacau. Ketika Anda melihat siapa Tuhan, maka kita akan melihat dengan benar siapa kita. Ya. Makanya kita kadang-kadang salah memandang karena salah mengenal Tuhan ataupun tidak mencari pengenalan Tuhan. Hosea yang tadi saya bilang tentang heset, pada akhirnya dikatakan, sungguh-sungguhlah
mengenal Tuhan. Jadi Tuhan mau kita bersungguh-sungguh mengenal Tuhan. Artinya penting sekali mengenal Tuhan. Jadikan itu prioritas. Karena masalah kita, keadaan kita semua tergantung dari pengenalan kita akan Tuhan. Ya, yang kemarin minggu lalu kita lihat bahwa Dia adalah Allah yang selalu hadir. Ketika kita selalu menyadari bahwa Tuhan selalu hadir dalam segala hal, dalam tubuh kita, maka itu mengaktifkan kuasa Tuhan yang sudah ada, yang sudah Tuhan berikan buat tubuh kita dan jiwa kita. Dan juga kehadiran Tuhan mau ketika Dia hadir, Anda dan saya fokus pada headsetnya, saudara. Kenapa? Karena semakin fokus pada headsetnya, karena kita mengenal headset itu adalah pribadi Tuhannya, ya. Tuhan sudah bilang di dalam firman Tuhan dalam Petrus bahwa kasih karunia dan damai sejahtera semakin bertambah-tambah, abundance, ya, dalam pengenalan akan Kristus, pengenalan akan Tuhan. Mengenal headsetnya ini, saudara, adalah mengenal Tuhan akan mendatangkan headset yang lain. Anda semakin fokus pada headset akan semakin hidup di dalam kebaikan, kelimpahan, kemeliharaan, kemurahan, perkenanan, keberhasilan, harapan yang pasti. Bukan karena kita layak dan hebat, tapi kita punya Tuhan yang headset, yang kasihnya, saya katakan dengan kuasa yang preman, kasihnya gila-gilaan, saudara. Seperti tadi yang dilukiskan oleh Hosea. Amin. Renungkan sehingga Anda bukan hanya sekedar tahu, tapi menyadari kemudian menghidupkan. Tujuan daripada PA kita adalah kita menghidupkannya dengan cara mulai merubah pola pikir kita. Dari pola pikir yang dipengaruhi dunia menjadi pola pikir yang dipengaruhi oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.